Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sering Triana dengan NIM 2114080011 akan mereview materi biologi umum. Materi pertama tentang pendahuluan. Yang akan kita bahas pertama yaitu kedudukan biologi dan hubungannya dengan cabang ilmu yang lain dalam IPA. Biologi tidak bisa berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan cabang ilmu lainnya seperti fisika atau biofisika dan kimia atau biokimia yang kemudian bergabung dan membentuk suatu ilmu baru lagi yaitu bioteknologi. Selain itu, biologi juga berkaitan erat dengan ilmu sosial dan membentuk ilmu-ilmu baru yang salah satu contohnya adalah psikologi dan biogeografi. Ilmu terapan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini. Bidang yang tergolong terapan misalnya kedokteran, pertanian, perikanan, kesehatan, farmasi, dan bioteknologi. Yang kedua, membedakan organisme hidup dan benda tak hidup. Organisme hidup memiliki ciri-ciri yaitu 1. Bernafas. Ciri utama makhluk hidup ialah bernapas. Kegiatan ini sangat penting bagi makhluk hidup untuk tetap hidup. Yang kedua, membutuhkan makanan. Berikut ciri-ciri benda tak hidup. 1. Benda mati tidak bernafas. Yang kedua, tidak dapat bergerak kecuali pengaruh luar. Yang ketiga, tidak mengadakan metabolisme. Pembahasan yang ketiga menjelaskan struktur organisasi kehidupan dengan berbagai contoh organisme. Tingkat organisasi kehidupan adalah tingkat yang dimulai dari bagian paling sederhana hingga yang kompleks. Berikut urutan tingkat organisasi dari yang terkecil sampai yang besar. 1. Molekul. 2. Organel. 3. Sel. 4. Jaringan. 5. Organ. 6. Sistem organ. 7. Organisme. 8. Populasi. 9. Komunitas. 10. Ekosistem. 11. Bioma. Dan 12. Biosfer. Pembahasan selanjutnya mengemukakan contoh-contoh keanekaragaman makhluk hidup. Pembahasan selanjutnya yaitu mengemukakan contoh-contoh keanekaragaman makhluk hidup. 1. Keanekaragaman tingkat spesies dan yang kedua keanekaragaman tingkat ekosistem. Masuk ke pembahasan tentang mampu menjelaskan berbagai contoh bagaimana saintis biologi bekerja. Saintis biologi bekerja ada 5 tahap. Yang pertama, metode ilmiah. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menguji hipotesis. Yang kelima, menarik kesimpulan. Pembahasan selanjutnya mengemukakan perkembangan biologi dari masa dan temuan-temuan yang dihasilkan. Yang pertama, zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno, ada seorang yang mengumpulkan teori yaitu Aristoteles, orang yang pertama kali, dan ia mengemukakan sebuah teori tentang asal-muasal makhluk hidup dari benda mati yang dikenal dengan teori abiogenesis atau generatio spontanea. Yang kedua, zaman Islam klasik atau dikenal dengan Initizam, suatu kajian yang ada hubungannya dengan nazar yang bunyi dan arti dekat dengan nalar. Yang ketiga, zaman Renaissance. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Yang kelima, zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Yang terakhir, ada zaman kontemporer. Zaman kontemporer, ada seorang fisikawan termasyhur abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu berhingga besarnya dan tak terbatas.
tetapi juga tak berubah status totalitasnya atau bersifat statis. Dari waktu ke waktu, Einstein percaya akan kekekalan materi. Pembahasan yang terakhir tentang menelaah integrasi biologi sains dalam Islam. Integrasi sains Islam dalam hakikatnya bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Islam sebagaimana terjadi pada masa-masa ilmuwan Islam hidup di masa lampau. Integrasi sains Islam juga merupakan manifestasi penghilangan dikotomi antara agama dengan sains. Al-Quran mengisyaratkan antara lain tentang proses dasar pembentukan alam semesta dan komposisi planet dan jagat raya. Terdapat dalam Quran Surat Fussilat, Surah ke-41 ayat 11-12 tentang orbit matahari dan bulan. Quran Surat Yasin, Surah ke-36 ayat 40. Isyarat manusia dapat menembus langit terdapat pada Quran Surat Ar-Rahman, Surah ke-55 ayat 33. Sekian hasil review materi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.